secara tak langsung dia menyatakan ada dua Tuhan itu. Dia bawakan Yohanes 5:21. Iya, memang seperti itu. Oke, berarti Tuhanmu dua ya, atau mungkin tiga, karena ada Roh Kudus belum masuk tuh. Hakikat Tuhan di mana coba? Oke, kamu bicara hakikat sama saya. Saya ini penginjil terkenal di dunia ya. Kamu paham gak arti hakikat? Iya, tempat di mana keberadaan sebenarnya. Tidak. Kamu paham gak arti hakikat? Ya, saya lihat otak waras ini dari tadi. Makanya jangan bicara hakikat kalau nggak paham. Yang paling ini, yang paling itu sifat iblis bang, begitu itu. Sombong itu sifat iblis, nggak pernah mau merendahkan diri. Saya bicara fakta, jangan bicara hakikat. Kalau nggak paham hakikat itu apa? Ya, cuman abang itu nggak bisa memahami keadaan yang sebenarnya. Seperti apa? Bos, Tantul bang otak waras. Oh ini Bunda asli nih. Tantul bang. Ini Bunda kita. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya besarkan beliau dulu ya. Masya Allah Bang Goto. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Tunggu mana tadi? Ini bahasa apa kita ini? Ini tadi bertengkar di sini Bang Suma tadi ini antara Oneness dengan Tritunggal di sini tidak selesai. Akhirnya Oneness-nya mengalah, turun semua nih. Walah. Ya, turun semua. Tadi di sini Bang Hia Tritunggal, Bang Adil Tritunggal, Bang Ayah Tritunggal bertengkar sama Bang Peter sama Bang Bocor masalah konsep ketuhanan. Jadi saya majukan pertanyaannya. Saya katakan, kenapa bisa berbeda kalian ini? Padahal kalian sama-sama Kristen. Dasarnya dari mana? Ternyata mereka tidak ngerti sejarah. Hanya saya tidak maju menjelaskan. Ini ada Bang. Cuma ada teman kita, saya kembali ke tema saya, teman kita Bang Lemah Lembut ini. Mungkin Bang Suma bisa kasih narasi sedikit ya. Apakah Tuhan jadi manusia? Benarkah Tuhan jadi manusia? Ya begitu, silakan Bang Suma. Iya, berbicara mengenai Tuhan berarti berbicara mengenai hakikat yang maha berkata-kata. Tidak perlu diajarin, tidak perlu didikte, tidak perlu kemudian manusia ciptaan yang memberikan pernyataan-pernyataan tentang dirinya. Karena manusia bisa berbicara dikarenakan Sang Maha berkata-kata yang memberikan kemampuan sampai manusia itu bisa berbicara. Sehingga yang punya hak untuk menyatakan dirinya siapa, itu adalah Sang yang Maha berkata-kata. Makanya dikatakan kemudian bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatu, cukup dengan berkata saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Seirama dengan Yesaya 55 nomor 11, seirama dengan Mazmur 33 nomor 9. Nah, yang terjadi, iblis ingin menyamai pencipta langit dan bumi. Kalau pencipta langit dan bumi itu adalah satu-satunya hakikat yang absolut, sifatnya tunggal, entitas tunggal yang absolut, tidak ada yang menyeterai dirinya, tidak ada yang setara dengan dirinya, maka iblis kemudian muncul ingin menyeterai dirinya. Kalaupun iblis kemudian tidak sanggup menyeterai dirinya, maka iblis mencari pengikut untuk melantik dirinya agar setara dengan pencipta langit dan bumi. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudaranya setan adalah orang-orang kafir dan orang fasik, membantu setan di dalam setan mendurhakai Tuhan. Dan setan ini tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Jadi kerjanya hanya menyesatkan. Dia akan mengutus utusan-utusannya ke seluruh penjuru bumi untuk mengajak manusia kemudian mendudukkan dirinya setara dengan Tuhan. Makanya kita lihat kemudian salah satu ajarannya, oleh karena Allah itu esa, ya, maka esa jugalah Yesus. Jadi di situ ada dua yang esa. Jadi ada kekuatan yang digiring kemudian yang dibawa oleh anak Adam untuk melantik sosok yang bernama Yesus setara dengan pencipta langit dan bumi. Jadi benarlah Al-Quran bahwa orang-orang kafir ini adalah membantu iblis, di dalam iblis kemudian menyaingi pencipta langit dan bumi.
Siapa yang mendudukkan ciptaan anak Maria ini sebagai Tuhan yang setara dengan Tuhan pencipta langit dan bumi? Kristen. Dikatakan karena Allah itu esa, maka esa pula Yesus. Itu terang terjadi kemudian. Di dalam kitabnya. Ya. Di dalam kitabnya saudara kita Kristen 1 Timotius 2 nomor 5. Ya, karena Allah itu esa, maka esa pula Yesus. Berarti ada dua esa di sana. Nah, ini sudah terlihat nyata bahwa Kristen melalui ajaran nabinya Paulus diutus oleh Yesus Kristus. Jadi Tuhannya orang Kristen itu polanya begini. Tuhannya Kristen bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus punya nabi bernama Paulus. Paulus punya umat bernama Kristen. 3 komponen. Yang jadi permasalahan sekarang, Yesus Kristus yang mana yang mengutus nabinya bernama Paulus ini? Apakah Yesus Kristus manusia anak Maria atau Yesus Kristus makhluk roh yang mengajak kemudian Paulus untuk mengajarkan dirinya untuk disembah? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah, ajarlah semua orang untuk menjadi pengikutku. Jadi ada kekuatan di luar Tuhan yang menginginkan kemudian manusia menjadi pengikutnya. Nah ini saudara-saudara sekalian. Jadi orang Kristen harus menyadari hari ini bahwa Tuhan bertanya di dalam Yesaya 45 nomor 6. Hendak dengan siapa engkau mempersamakan aku? Hendak dengan siapa engkau akan memperbandingkan aku sehingga aku sama? Kristen menjawabnya, hendak dengan Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus. Berarti Tuhannya Yahudi sekarang punya saingan. Saingannya adalah Tuhan baru bernama Yesus Kristus. Dan itu adalah Tuhan yang diusung oleh Roma dan Yunani, menyebar sampai ke kerajaan Belanda, belanja masuk ke Indonesia, maka di Indonesia pun muncul penyembah-penyembah penyaing Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu penyembah Yesus. Saya kira begitu saudara, silakan. Ya, siapa yang mau bantai nih, Bang Lemah Lembut atau Bang Leslie nih Kristen, atau Bang Feros, ini ada 3 Kristen di atas nih. Silakan, saya kasih kesempatan. Bang Lemah Lembut silakan. Mungkin Ya, mau dibantah. ini siapa nih tiba-tiba datang nongol gitu? Bang Zuma ini, Bang Zuma. Ya, silakan dibantah, silakan, Bang. Iya, sosokan itu di Timotius itu ya kan berbicara kepada ini ya, pribadinya Yesus. Jadi gak nyambung bilang tadi kayak gitu. Ini Ya. jago dia mempelintir. Itu loh, Bang Zuma ini tadi yang dikatakannya Paulus segala macam. Jelaskan dulu, Bang, ndak nyambungnya di mana ini, jelaskan. Kalau Abang katakan ndak nyambungnya jelaskan di mana tidak menyambungnya itu. Silakan. Ya, mau Paulus mau siapapun yang penting Yesus Kristus itu loh. Nah, itulah Tuhan Anda yang Anda lantik. Ya memang itu, karena di luar itu nggak ada lagi, mau abad ke-7 sekalipun. Jadi cuma abad pertama, itu kan dia abad pertama. Kemudian datang tiba-tiba abad ke-7 menyamai-nyamai. Justru di Alkitab sendiri Nabi palsu itu merujuk ke orang Arab itu loh, jelas gitu. Boleh Anda tunjukkan dalilnya Nabi palsu mengarah ke Arab? Ya berasal dari Arab, itu ada tertulis. Dalilnya di mana? Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Nabi palsu itu asalnya dari Yerusalem. Yeremia 23. Nah, kalau Nabi palsu dari Arab, dalilnya di mana? Silakan. Kalau ada saya turun nih sekarang. Silakan Bang Lemah Lembut, di mana dalilnya, Bang? Harus bisa tambahin itu, ada lengkap lah. Itu merujuk ke Arab. Dari padang gurun, bahkan dikatakan apa itu? Lainkanlah matamu di pinggir-pinggir jalan menanti seorang kekasih, itu kan dikatakan ada tertulis. Tidak ada tertulis. Saya sudah tamat belajar Bible. Nah, inilah Kristen, tidak pernah belajar Bible, hanya dengar-dengar. Ya sekarang tunjukkan dalilnya kawan, silakan. Kita nunggu. Bentar. Ya silakan. Ini Bang Zuma ini siapa sih? Tadi penontonnya tiba-tiba naik. Bang Zuma ini penginjil terkenal nih kamu. Lu tahu ya? Masuk YouTube-nya aja, Bang. Bang Leonard masuk YouTube-nya saja. Dia pernah tahu. M Abbas official ya, ada di YouTube, silakan diklik, Bang.
untuk lebih mengenal sosok beliau ya. Dia pura-pura Beliau tahu ini. ketua API Bang. Ya, jadi Bang Lemah Lembut beliau ketua Apologet Islam Indonesia, ketua pembina Apologet Islam Indonesia ya. Yang menjadi panutan para apologet Indonesia. Jadi langsung aja ke YouTube-nya ya. Zulkifli M. Abbas Official, silakan. Dia pura-pura nggak tahu sama Bang Juma. Gurunda kami nih, tahu kamu. Ditakuti OTN. Gurunda itu Gurunda, masa nggak kenal? Aku kenal dari dulu. Gurunda. Iya, kalau yang baru-baru ikut di TikTok mungkin baru kenal ya. Tapi kalau orang yang lama-lama kayak saya gini udah kenal, sudah lama kenal sama Bang Juma. Oh ya, lanjut. Oke, Tan, ini kita sapa dulu Bang Kebenaran. Selamat pagi Bang. Ya, selamat pagi Bang, selamat pagi. Ya, tadi Bang Suma sudah bernarasi. Bang Kebenaran mau bantah karena Bang Leslie ini tidak dibuka mute-nya. Saya sapa. Silakan Bang. Tadi saya nggak nyimak Bang narasinya, saya baru lihat nih. Oh ya, kalau gitu kita kembalikan ke Bang Suma. Langsung ke Silakan. tema aja, temanya saja, benarkah Tuhan jadi manusia? Oke, Silakan baik. Bang, ini ada 4 Kristen di atas, silakan. Baik, terima kasih. Jadi melalui lisan Yesus sendiri mengatakan begini, murid-muridku seluruhnya setelah menerima perkataan-perkataan, pernyataan-pernyataan, penjelasan-penjelasan tentang diriku dan tentang Bapa yang mengutus aku, seluruh muridku menerima dan percaya bahwa aku ini adalah utusan Tuhan. Itu Yesus mengatakan, Yohanes 17:8, segala firman. Jadi di situ ketika Yesus mengajar, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada Bani Israel. Nah, segala firman yang Yesus sampaikan ini tidak mencakup kitab Lukas, Galatia, Roma, Timotius, Filipi, Efesus. Itu tak ada. Ucapan-ucapan Yesus sedikit pun tidak terkontaminasi dengan kitab perjanjian baru. Tidak ada itu. Di alam Yohanes, catatan Yohanes, seorang yang tidak dikenali ini siapa, memberikan kesaksian kemudian bahwasanya Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan seluruhnya. Dan setelah mereka muridku menerimanya, mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Kita simpulkan, murid-murid Yesus angkatan pertama yang asli percaya Yesus itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Yang kedua, itu Yesus, yang pertama, murid-murid Yesus menurut Yesus mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Yang kedua, Yesus menurut Yesus. Yesus menurut Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, membuat orang mati bangkit, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, air jadi anggur dan seterusnya. Semua pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang telah bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti menurut Yesus, dirinya adalah utusan. Menurut Yesus, murid-muridnya menganggap dirinya utusan. Menurut Yesus, kedua komponen ini menghantarkan manusia Bani Israel masuk surga. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal di surga itu adalah mereka mengenal engkau yang mengutus aku, satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. 3 komponen ini membentuk satu akidah pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Allah satu-satunya Tuhan, aku utusan Tuhan. Untuk hidup sampai di surga, kalian harus percaya syahadatain. Apa itu? La ilaha illa Allah. Bang Suma, Yesus utusan diutus untuk apa Bang itu Bang? Yesus diutus kepada Bani Israel karena 1400 tahun setelah Nabi Musa, kurang lebih 1400 tahun setelah Nabi Musa, Bani Israel kehilangan arah. Maka datanglah Nabi Isa, datanglah Yesus mengajak mereka kembali kepada hukum Torah. Anda baca di dalam Matius 23 nomor 1 nomor 2. Jangan kau ikuti orang Yahudi, jangan kau ikuti ahli kitab, jangan kau ikuti orang Farisi.
Mereka membaca Taurat, mereka menduduki kursi Musa, tetapi mereka tidak mempraktekkan isi Taurat tersebut. Jangan kau ikuti itu, kata Yesus. Kalau ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi aja Yesus larang ikuti, apalagi mengikuti Kristen. Nah, saya simpulkan kawan, berbicara mengenai Tuhan jadi manusia. Munculnya kemudian Kristen, ini di luar daripada aule, di luar daripada halaman pengajaran atau rumah sekolah atau kampus tempat Yesus mengajar, yaitu Roma Yunani. Roma Yunani lah yang kemudian pertama kali mendudukkan Tuhan itu nuzul menjadi manusia. Kalau Anda melihat dari Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan, itu terjemahan yang keliru. Pada mulanya firman itu yang berasal dari... gimana Bang? Yang benarnya gimana? Anda baca original teksnya. Original teksnya itu jelas coba. kemudian. Yang benarnya gimana? Pada mulanya firman itu berasal dari Allah. Dan firman itu adanya dari Allah. Dan firman itu sumbernya berasal dari Allah. Itu yang betul. Makanya simpang sekali, simpang siur ketika Anda melihat bahwasanya di data nomor 14-nya firman itu menjadi daging. Ulang Bang Juma belakang dengan apa? Ini mana seharusnya terjemahannya? Ulang. Intinya firman itu pada mulanya berasal dari Allah. Itu intinya di situ. Kemudian ketika kita berbicara mengenai konsep Kristen, yang benar adalah Theos, dewa. Benar, Bang, kalau firman itu berasal dari Allah kan ya sudah benar itu. Apa yang salah di situ? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Tapi Bahasa yang salah Ini benar. Iya, bahasa yang Yunani apa di situ? sabar. Yang salah kemudian ketika Anda mendudukkan bahwasanya firman itu adalah Yesus. Kamu cari dalilnya, tidak ada akan pernah kamu temukan firman sama dengan Yesus. Yesus sama dengan firman, itu tidak ada. Lalu firman itu siapa kalau bukan Yesus? Loh, bagaimana ceritanya Yesus itu firman? Firman itu perkataan, firman itu ide, firman itu gagasan. Gagasan yang keluar dari Sang Yang Maha berfirman. Sekarang ini Seperti itu. ini juga berfirman, begitu ya Bang Juma ya? Berarti Bang Juma juga berfirman ya, kalau firman itu Makanya perkataan. Yesus berkata, kawan, untuk mematahkan argumentasi konsep doktrin gereja, Anda baca di Matius 4 nomor 4. Apa kata Yesus? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti seluruh manusia pada mulanya adalah firman. Menurut Yesus. Begitu. Yes, Anda baca Matius 4 nomor 4. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kemudian yang tertulis dalam Filipi 2. Bang Juma ini firman juga enggak? Saya bukan firman. Saya bukan firman. Ya. Saya bukan firman. Oh, Yesus jadi Bang juga Juma bukan firman. gitu ya? Yesus bukan Di mana firman. ayatnya kalau Bang Juma itu firman? Coba di mana? Matius 4 nomor 4 boleh Anda baca. Saya ingin dengar dari kalian salah satunya Matius baca, berapa? silakan. Aku baca. Ya, 4. Matius 4 nomor 4. Saya belum sampai punnya ya, 1 menit terakhir habis itu Anda tanggapi. Oke. Matius 4 ayat 4 demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini mengenai roti hidup. Ayat selanjutnya, roti hidup digambarkan sebagai Yesus berkata, manusia kadang salah hidup memahami bukan. Alkitab begitulah. Yesus berkata, enggak gitu Bang Juma, tobat Bang Juma. Coba dibaca Yesus- di 1 Korintus. Itu udah terlalu Korintus lagi. Korintus, Yesus tidak mengenal Korintus. Sekarang ketika Anda membaca Matius 4 nomor 4, jangan gengsi terhadap apa yang tertulis di sana. Manusia bukan hanya dari roti saja, tetapi dari mana manusia itu menurut Yesus? Dari setiap firman yang keluar dari mana? Itu bukan berarti Bang Juma itu juga firman. Maksudnya bukan itu maksudnya. Lalu saya dari mana? sih Bang Juma ini? Lalu saya dari mana? Oh, Bang Juma ini kok Lalu gitu saya sih? dari mana menurut Yesus di Matius 4 nomor 4? Saya dari mana? Emangnya Bang Juma itu firman yang menjadi Bang Juma gitu? Tunggu dulu. Ini menurut Yesus, jangan menurut Anda. Menurut Yesus. Gimana Bang Juma ini? Anda percaya nggak Pinter, ucapan? tapi kok begitu ya? Anda percaya nggak Matius 4 dia gini itu? mungkin Anda percaya nggak Matius 4 itu ucapan Yesus? Anda percaya nggak?
Bang Feros, Enggak, kita jawab harus dulu. Anda percaya nggak? Anda percaya nggak bahwa Matius 4 itu adalah ucapan Yesus? Biarkan aja lah. Matius 4 nomor 4 Anda percaya itu ucapan Yesus atau tidak? Jawab. Iya, tidak Pak, tidak. Oh, Anda tidak percaya? Sudah selesai berarti. Padahal di situ tertulis Yesus menjawab. Yesus Masalahnya berkata. Bang Juma menafsirkannya salah. Loh, Anda yang menolak Konteksnya. dalilnya. Anda yang menolak dalil. Anda yang menolak dalil. Bukan saya mentafsirkan. Makanya saya tanya nih. Saya tanya. Apakah Gini Anda loh, Bang percaya? Juma. Jangan dikte saya, Iya. Bang. Jangan dikte saya, Oke, Bang. oke. Karena saya berpijak kepada dalil. Anda tidak berpijak. Yesus menjawab. Artinya Yesus yang berkata kan? Betul? Iya benar. Nah, kata Yesus ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Iya, tetapi gini, Jadi apa itu firman maksud bisa itu? jadi Maksudnya itu apa itu, Pak? perkataan. Ya, Andalah yang menjelaskan. Ketika Yesus mengatakan Iya, manusia Abang tadi kan manusia bilang, hidup. Abang adalah Firman. firman itu, nah, kan Loh, gitu. ini Abang apa ini? bawakan ke ayat itu. Apa ini yang tertulis ini apa? Anda Nah, iya, terjemahkan ini jelaskan apa? ayat itu maksudnya apa? Maksudnya manusia hidup dari Dari setiap firman, bukan Bang Zuma berasal dari firman yang menjadi Dari Bang firman, Zuma. dari firman yang mana? Dari firman yang berasal dari Abang Zuma kan tadi bilang bahwa Abang Zuma adalah firman kan gitu, yang menjadi Bang ini Zuma. ini dalilnya yang berkata kok. Ya, terus dalil itu maksudnya apa? Maksudnya di sini setiap firman yang keluar dari mana? Keluar dari Perkataan Allah. keluar dari jangan Anda Allah. pelintir. Anda sudah menjawabnya kan? Iya, di Yesus mana berkata, dalilnya yang menyatakan kalau Bang Juma itu firman itu sendiri, itu loh. setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Masa Anda sanggah ini? Ini dalil loh. Ih, kaget ya? Mana sih Bang Juma ini gak Ini Bang Zuma ini Loh. gimana ini? Iya. Ini dalil loh, Sedikit dalil. kejanggalan di sini. Dalil. Ini dalil loh. Gimana Iya, ini itu teman-teman? kami nggak ada Kristen yang menyangga itu, Pak. Benar ada. menurut Roti itu Yesus, kan Menurut Yesus, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Betul atau tidak? Iya benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Pada saat Tuhan ingin menciptakan manusia, Tuhan hanya berkata, lahir, jadi, hamil, pria, jantan, betina, wanita. Tuhan hanya berkata seperti itu, maka kita semua jadi. Tapi kalau itu penciptaan Yesus, Isa Bang kan Juma. harus meniup dulu Bang Juma. Kalau Isa itu kan ditiup dulu, bukan jadi. Ini Bang Juma percaya sama Al-Quran Ya. nggak sih kira-kira? Ini Bang Juma Kenapa kan membantah Al-Quran. kenapa Bisa kemudian juga itu dikatakan terjadi? kalimatullah di dalam Al-Quran. Nah itu Ini dia, kok Bang Juma ini betul. membantah Al-Quran semua gitu loh. Apa ini? Ngomong apa ente? Apa ya? Ini kita sedang membahas Matius 4 nomor 4 larinya ke Kalau Al-Quran. Allah mau berkata jadilah jadi, kenapa Allah mau menyuruh malaikat mengambil tanah dari bumi? Pencipta langit dan bumi kemudian ketika hendak menjadikan segala sesuatunya, itu kita tidak ada intervensi. Dia mau menciptakan seperti apa, polanya seperti apa. Manusia Tapi tidak kamu punya hak katakan untuk jadilah mengatur jadi, itu. kun fayakun. Manusia Tapi Allah tidak menyuruh punya malaikat hak mengambil tanah dari mengatur bumi. itu Berarti semua. gagal Allahmu di sana. Ini Gagal ayat Host, kasih moderator host. Kalau bisa yang menghina, menghujat kayak gini nggak usah dinaikkan. Iya, moderator host. Betul. Ya, itu pencipta langit dan bumi kemudian menciptakan segala sesuatunya. Kita tidak punya hak intervensi untuk mengatakan itu. Kalau Anda bertanya tentang itu, kenapa Yesus tidak jatuh dari langit saja? Kenapa harus melalui proses 9 bulan dalam rahim? Ya cobalah pakai pikiran. Ini Anda begini karena Anda error menyembah saingan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Anda melantik Yesus Kristus menjadi saingannya Tuhan.
Nah sekarang Cuma, jadi kalau Yohanes 1 ayat 14 itu menuju ke siapa itu? Menurut Bang Juma itu? itu menuju ke daging anak Maria, manusia ciptaan yang ada di dalam rahimnya Maria. Oke? Ke siapa itu? Ya Yesus lah. Kepada siapa lagi? Betul. Terus? Udah betul. Kalau itu udah betul. Nah, berarti Yesus ini berasal dari firman kan? Firman yang menjadi manusia. Tidak ada dalilnya firman jadi manusia itu nggak ada. Yohanes 1 ayat 14. Tidak ada. Yang saudara, kalau Anda mengatakan bahwasanya firman menjadi manusia, artinya kehendak Tuhan yang menjadi manusia, bukan firmannya Tuhan, bukan mulutnya Tuhan. Sekarang saya tanya sama saudara, firman itu apa? Firman itu logika, kecerdasan. Nah, itu dia. Berarti alam semesta ini berasal dari kecerdasan Tuhan enggak? Ya, tapi itu bedanya. Tuhan berfirman. Lah, rusak. Itu bedanya. Rusak. Kalau jadi itu adalah firman itu yang jadi menurut manusia. saudara, ketika Tuhan berfirman, jadilah daging, Tuhan itu langsung berubah menjadi daging gitu. Bukan. Lalu apa yang menjadi daging? Firman itu artinya Tuhan itu punya firman kan, yang melaksanakan firmannya itu. Ya maksudnya apa ini? Punya firman ini maksudnya apa? Ya firmannya. Maksudnya firmannya gimana? Ya kehendak. Sekarang kalau ada orang yang membuat jembatan, itu kehendak arsitek. Apakah arsitek Ya yang kan jadi jembatan? yang punya pemikir nih, yang melaksanakan firmannya itu. Iya. Berarti apakah firmannya arsiteknya? itulah yang melaksanakan. Oke. Apakah arsiteknya yang menjadi jembatan? Ya bukan, arsitek pemikirnya. Bukan. Berarti bukan Jadi Tuhan yang menjadi pemikirnya itu daging. Bapa Allah. Berarti bukan Tuhan yang menjadi daging. Yang melaksanakan firmannya. Oke, berarti bukan Tuhan yang menjadi daging kan? Firman yang menjadi manusia. Jangan sembunyi di balik kata firman. Itu, iya. Firman itu apa? Firman itu kan gaib nih, roh ini. Kata siapa? Ini Mau aneh-aneh turun ke aja. dunia ini, ya kan? Aneh. Gitu. Aneh. Simpulkan dulu, firman itu apa? Ya itu tadi, udah saya jelaskan tadi. Apa itu? Apa itu firman? Kehendak. Kehendak. Pemikirannya. Pikiran. Apakah pikiran ketika dia tercipta sesuai dengan hasil pikiran, maka alat yang berpikir ini yang menjadi hasil pikiran? Misalnya, Anda berpikir, saya ingin makan nasi, maka Anda berubah jadi nasi, gitu. Begitu maksud Anda? Analogikan gitulah. Lalu bagaimana analoginya sampai Anda menuhankan manusia yang dicipta? Sekarang baca di Yohanes 1 ayat 18-nya Bang Juma. Saya baca Yohanes 1 nomor 18-nya. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, melainkan anaknya yang tunggal. Mentafsirkan bukan? Kok mentafsirkan di mana? Yes, mentafsirkan. Original teksnya apa di situ? Exegomai. Apa itu coba? Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan selain anak tunggal yang nggak bisa Tuhan. dilihat siapa itu? Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, nggak bisa dilihat kan? Yesus bisa dilihat nggak? Bisa. Berarti Tuhan nggak dia? Dia Tuhan. Arti Tuhan apa? Nenekmu kiper. Nah, inilah kau rusak. Loh, kok Kalian rusak otaknya gara-gara menjadi apa? Kristen. Anda mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat. Yesus bisa dilihat. Yesus Tuhan nggak? Anda yang bisa dilihat. Arti rusak. apa? Rusak Anda itu rusak. Loh, kok rusak? Abang kan memikirkan Tuhan itu sang pencipta. Anda membawa Yohanes 1:18. Anda mempergila diri Anda. Apa? Arti Tuhan apa sih? Enggak usah lari ke Tuhan, pencipta langit dan bumi. Menurut enggak dulu supaya Bang Juma paham arti Tuhan itu apa. Kok jadi saya jadi yang harus paham sih? Yesus. Kayaknya Bang Juma belum paham arti Tuhan itu. Pencipta langit dan bumi menurut belum dalil tentu Yohanes. Tuhan itu pencipta, belum tentu. Ini saya disuruh diskusi sama orang-orang tak berakal kayak gini. Ini gimana ini teman-teman? Orang tak berakal dan penipu kayak begini ini apa layak berdiskusi dengan saya? Kamu membawa dalil Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya, Yesus betul, dilihat. Papa. Berarti Yesus ini Allah atau bukan? Yesus Allah atau bukan? Yesus firman yang menjadi manusia. Astagfirullahaladzim. Bang Ya Juma, Allah, ya kan. itu Allah Masih itu juga. Allahnya siapa Bang Juma?
Tidak ada, jangan ajarin saya bahas yang kayak gitu. Karena Kristen itu Enggak, hanya mencuri kata Allah di Allah. situ Allahnya siapa Bang Juma? Ini orang-orang bahlul semua yang ada di sini ya. Bukan, tadi kan abang bilang kata Allah. Allah itu merujuk kepada Allah SWT kah atau Allah siapa gitu Bang Juma? Mau nanya. Di Kristen emang ada Allah bang? Nah, kamu Siapa bertanya aja yang Bang akan Juma? mempersulit dirimu. Karena Kristen itu agama plagiat. Mengambil kata Allah dari Quran. Tidak ada sumber selain itu Al-Quran. berarti Bang Juma Allah itu Allah SWT ya. Ya memang ada Allah selain SWT. Oh ya udah nggak apa-apa. Enggak, tanya dulu Nanti- samamu. Emang ada Allah enggak, selain enggak. SWT? Emang ada Nanti- Allah selain SWT? Nanti Ada. aku bilang ke yang lain-lain gitu Bang Juma. Enggak ada, saya tanya samamu dulu. Saya tanya sama sudah. Lo kok jadi tertawa? Makanya jangan jadi Kristen. Makanya bahlul. Jadi Kristen itu identik. Jadi Iya kebodohan. gini loh ya Saya teman-teman. tanya sama saudara. Emang Iya, Kak. ada sumber lain Kristen selain Al-Quran mengambil kata Allah? Ada sumber lainnya? Kami duluan ada itu perkataan Hah? itu. Kalian duluan? Hah? Islam di Nusantara ini abad ke-8. Kalian masuk ke Indonesia abad ke-berapa? Tapi sebentar teman-temannya, kalau Allah kata SWT Allah ya, itu berarti sebenarnya digunakan pagan Quraisy sebelum kedatangan Islam. Jadi pagan Quraisy itu Sekarang menggunakan kata Allah. penerjemahan Bible itu mengambil referensi dari Arab Quraisy gitu maksudnya. Dari pagan Quraisy, betul, dari pagan Quraisy diambil Jadi alih. ketika kemudian Biblemu di Indonesia diterjemahkan menggunakan kata Allah, itu ada yang pergi melakukan penelitian di abad ke-8 gitu, abad ke-7, abad ke-6, abad Ya, ke-5 di begitulah. sana. Ya, Ada. begitulah Nenek kira-kira. mengkipet. Itulah Betul. Kristen pembohong, pendusta. Makanya kalian itu dilaknat, otak kalian tidak berfungsi. Satu-satunya Pagan sumber. Quraisy. Betul nggak? Pagan Quraisy sudah menggunakan kata Allah di dalam apanya? Di Adalah, dalam mending saya diam kawan. Silakan Anda berbicara sebebas Anda. Saya nggak bisa berdiskusi dengan orang bahlul. Maaf ya. Waduh, ini kok Oke. Kayaknya Bang Juma Boleh ini aku belum menambahkan paham Bang arti Ini Tuhan ya itu apa. dari belum Gurunda paham. langsung ya menyatakan kalau Allahnya di Alkitab Izin itu Allah menambahkan ya. SWT. Ini Bang- bagaimana nih teman Islam yang lain nih? Ini Ya, kurang aku ajar nggak? mau menambahkan dikit ya. Jadi teman-teman ya, Yohanes 1 nomor 14 itu kalau dimaknai sesuai pemahaman Kristen ini ya, yaitu adalah bukti Yesus yang manusia itu adalah Tuhan karena dia adalah firman. Ini sebenarnya adalah bukti Kristen ini ajaran pagan gitu ya. Karena kata firman ini tidak dimaknai seperti apa yang dimaknai oleh bangsa Indonesia secara umum ya, rujukannya KBBI ya. Tidak dimaknai sebagai ya perkataan Tuhan, kehendak, pengajaran, perintah, larangan dan seterusnya itu, tapi benar-benar dimaknai persis seperti original teks kekristenan, yaitu berbahasa Yunani, yaitu dari kata logos gitu. Kan sering itu kalau kita diskusi ya, kalau Kristen yang membantah ya, firman yang dimaksud di sana bukan sekedar perkataan gitu, bukan dari rema tapi dari logos gitu. Jadi ini berbeda katanya. Nah, istilah logos ini sebenarnya sudah lebih dulu muncul sebelum Kristen ini muncul gitu. Nah, logos ini ya dalam konteks ketuhanan dikonstruk oleh Philo ya. Maknanya memang adalah persis seperti yang dipahami oleh kekristenan, yaitu dia adalah penjelmaan, ya, inkarnasi ya. Jadi Tuhan itu memerlukan mediator atau perantara. Nah, perantara itulah logos ya. Jadi dia adalah bagian dari Tuhan itu sendiri, perantara itu. Tuhan yang turun ke bumi, penjelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan. Nah, itu mana kata logos yang dikonstruk oleh Philo begitu. Poinnya di sana adalah Kristen mengadopsi ajaran pagan itu karena ini sudah lebih dulu muncul ya. Kitab Kristen berbahasa Yunani begitu. Nah, konsep ketuhanan pagan ini sebenarnya sama ya dengan istilah-istilah lain ya di peradaban pagan yang lain ya. Cuma istilah ini beda-beda memang di berbagai bangsa dan kebudayaan kepercayaan gitu ya. Mungkin pernah kita juga mengenal istilah murti, penubuhan, pengarcaan ya, atau atman, atau teofani, epifani, atau di Indonesia ini kita juga sering mungkin mendengar ya istilah
titisan dewa ya, atau manunggaling kawula Gusti gitu ya. Nah, istilah-istilah ini konsepnya sama semua itu sebenarnya ya. Tuhan yang goib, yang transcendence itu ya. Kemudian dia menjadi sesuatu yang konkret ya, menjadi manusia atau berbentuk roh, mendiami patung, pohon, gunung, laut dan seterusnya gitu. Nah ini konsep paganisme yang nggak ada bedanya sebenarnya kekristenan ini dengan ajaran pagan yang lain. Nah dalam kekristenan di Indonesia istilah yang mereka pakai adalah kata firman. Nah gitu. Jadi Kristennya pagan. Ya makasih. Lanjut. Oke, tahan. Ada tadi pertanyaannya ya, Bang lemah lembu tadi, bahwa apakah Allah yang dikatakan dalam Bible itu adalah Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita kembalikan ke Bang Suma. Bang Suma mungkin ada masukan Bang tentang pertanyaan ini. Iya. Silakan Bang. Terima kasih. Aduh indahnya jadi abang kita tadi. Diam semuanya mendengarkan. Giliran saya bicara, ini jemaat-jemaat penyembah Kristus semuanya pada ngomong. Jadi gini. Kristen itu original teks kitabnya bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani tidak ada kata Allah kecuali Allah. Oke? Atau bahasa Ibrani Allah, tapi artinya pohon atau sumpah serapah. Satu-satunya kemudian sumber itu hanya Al-Quran. Kata Allah itu hanya milik orang Arab. Kalau Anda mengatakan orang Quraisy, memang betul. Karena mereka adalah keturunan Kedar. Keturunan dari Nabi Ismail. Mereka sudah mengenal nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Sedangkan di Kristen, kitabnya mula-mula itu bahasa Yunani. Allah di situ sebelumnya adalah Theos. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya bukan Allah. Artinya adalah dewa. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dewa. Dan firman itu adalah dewa. Dewa itu telah menjadi daging. Itu betul. Tapi karena Kristen memang ajarannya adalah seperti yang ada dalam Filipi 1:18, 1 Korintus 9 nomor 20:21, harus berpura-pura, nyamar-nyamar dengan cara mengelabui proses propasis. Jadi instruksi perintah dari Paulus, kemanapun kalian pergi, kalian harus meniru-niru mayoritas penduduk di mana Anda pergi untuk kristenisasi. Kristen datang ke Nusantara ingin mengkristenkan orang yang ada di Nusantara. Nusantara mayoritas penyembah Allah. Maka Theos kalian dirubah menjadi Allah untuk mengelabui. Itu konsep dalam agama kalian. Memang diajarkan, disebarkan dengan cara mengelabui. Filipi 1:18, 1 Korintus 9:20 nomor 21. Gitu kawan, jadi jangan ngotot. Anda masuk ke KBBI, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sedangkan kitabmu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Paham sampai situ? Ini yang lemah lembut ini. Kau buka KBBI. Sabar dulu, kau buka KBBI, kata Allah itu apa? Bukan, Allah adalah Bang nama Juma. dalam bahasa Arab. Ya, bukan itu pertanyaannya Bang Juma. Itu di Yohanes 17 ayat 3 itu. Coba dibuka. Yang mengenal satu-satunya Allah. Allah di situ Allahnya Bang Juma atau bukan? Itu loh pertanyaannya. Di situ intinya Tuhan pencipta langit dan bumi. Mau Allah kah? Iya, Mau Theos Allah kah? di Mau dewa situ kah? Allahnya Bang Juma SWT atau bukan, itu aja. Tuhan itu cuma satu bagi kami adalah Allah. Mau Anda larikan kemanapun. Di situ Yohanes 17 itu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Ya itu pasti adalah pencipta langit dan bumi yang kami kenal dengan sebutan Subhanahu wa ta'ala. Oh artinya Itu Allah pasti. SWT gitu Bang Juma ya. Pasti, nggak mungkin dewa. Oke. Nah, Tuhannya Yahudi apakah Subhanahu wa ta'ala? Kutanya dulu sama saudara. Tuhannya Yahudi apakah SWT? Hah? Tuhannya Yahudi apakah SWT atau Tuhannya Yahudi adalah makhluk terkutuk? Oh bukan, Nggak tahu saya Bang Juma, bacakan. nggak tahu. Saya bacakan. Tuhannya Cuman Yahudi itu. itu Yahweh bang. Iya, apakah Yahweh ini maha suci maha tinggi? Itu nama keagungan bang. Iya, saya tanya dulu, Nggak boleh disebut sembarangan. apakah Yod-Heh-Vav ini maha suci lagi maha tinggi? Ya tentunya begitulah bang. Nah, berarti dia SWT. Keagungan. Sekarang Tuhanmu yang bernama Yesus ini Oh apakah berarti terkutuk? sama ya bang Juma.
Ya, Tuhan itu Berarti cuma satu. Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam sama ya? Kalau yang mereka sembah adalah Tuhan yang menyatakan diri kepada Ibrahim alaihissalam, maka Tuhan kami sama. Oke, kalau Tuhannya sama, beranikah Abang Zuma ini bilang Yahwehu Akbar? Saya tidak mau mengatakan itu karena Tuhan saya namanya Allah. Kenapa? Kan katanya sama. Loh, siapa yang menyamakan? Saya kan mengatakan kalau yang mereka sembah dulu. Saya mengatakan kalau yang mereka sembah itu adalah Kenapa orang Kristen kayak gini ya? Tuhannya orang Yahudi maha suci, maha tinggi. Tuhannya umat Islam maha suci, maha tinggi. Yang disebut maha itu cuma satu entitas. Tidak seperti di kamu. Tuhan itu Esa, maka Yesus juga Esa. Ada dua yang Esa. Nah, sedangkan Tuhannya orang Yahudi maha suci. Tuhannya umat Islam maha suci. Tuhannya Kristen terkutuk di atas pohon. Sama enggak? Sama enggak? Kau menyembah entitas yang maha terkutuk. Sementara Tuhannya Yahudi maha suci. Yesaya 5 nomor 16. Oke? Bang, jadi tadi itu Yohanes 1 ayat 14 itu adalah merujuk ke Yesus ya, Bang? Ya, betul itu. Ya, terus terima apa kasih. masalahnya? Oke. Apa masalahnya? Nggak ada masalah, Bang. Sekarang pertanyaan saya. Ketika dikatakan firman menjadi daging, firman itu yang mana? Daging itu yang mana? Jawab. Udahlah, Abang kan sudah mengakui Yohanes 1 ayat 14. Saya bertanya. Udah gitu aja. Yohanes 1 nomor 14 ada dua di situ. Firman menjadi daging. Ada dua. Daging sudah pasti bukan firman. Firman sudah pasti bukan daging. Pertanyaan saya, yang mana yang firman, yang mana yang daging? Jawab. Macet. Macet nggak? Macet nggak? Batasnya. Assalamualaikum. Kan sudah diakui. Waalaikumsalam. Yang saya tanya betul. Saya akui firman menjadi matahari, firman menjadi bulan, firman menjadi bumi, firman menjadi Mars, firman menjadi langit. Saya akui itu. Sekarang yang saya tanya, mana ada firman menjadi langit? Di mana ayatnya? Nah, sekarang saya tanya, mana firman menjadi daging? Itu menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Sekarang pertanyaan saya, itu merujuk ke siapa itu? Apa firman Cuma itu? kan sudah bilang itu merujuk ke Yesus. Apa firman itu? Apa firman itu? Mau mutar-mutar lagi. Saya tanya, apa firman itu? Apakah firman itu daging? Tidak ada firman menjadi matahari, di mana ayatnya? Nah, sekarang firman itu apa? Kutanya dulu, firman itu adalah Jadi Abang Cuma kan sudah firman adalah Yohanes 1 ayat 11 itu merujuk ke Yesus. Firman adalah perkataan Allah. Perkataan Allah. Gitu, orang waras itu pintar. Kalau orang penipu malu mengatakan itu. Firman Yesus, Yesus firman. Di giliran ditanya firman adalah diam, sengaja bolak-balik ke sana kemari karena takut ketahuan. Nah, sekarang saya tanya, saya ulang. Dengarkan. 1.600 mata memandang, 1.600 mata memandang, kita dengarkan saudara penipu ini. Firman adalah dia pasti sudah mengakui bahwa firman yang menjadi manusia itu merujuk ke Yesus. Terus apa yang diperdebatkan manusia lagi? Saya ngerti. Yang saya tanya, firman adalah. Ya sudah, kalau sudah ngerti ya udah itu. Firman adalah. Dia coba lihat kalau penipu temannya setan begini. Firman adalah. Diputar-putar lagi, Bang Cuma. Saya cuma bertanya. Saya hanya bertanya, kawan. Apa yang perlu diputar-putar lagi? Saya hanya bertanya, kawan. Firman adalah. Firman itu Cuma cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Saya mau tanya, saya tanya kepada saudara Feros, bukan kepada Anda. Firman adalah Feros. Firman adalah. Ya, cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Nah, cara melalui Allah apa? Yesus Kristus. Nah, ya. Itu juga plesetan, itu plesetan juga. Inilah kalian. Saya bertanya, coba Anda saya simpulkan kepada Anda pertanyaan yang sederhana. Dengarkan. Itu adalah kalimatullah. Ya kan? Nah, kalimat itu apa?
Ya Kalimat firman. Ya kalimat itu apa? Kalimat itu apa? Bahasa Indonesia aja. Kalimat itu apa? Kalimat itu apa? Firman. Bahasa Indonesia aja, jangan pakai bahasa Ya Sanskerta. firman itu sudah di Indonesia loh. Itu sudah Firman itu apa? Firman itu apa? Firman itu apa? Nah, ini orang Itu Kristen sama sembunyi. dengan kalimatullah. Itu Ya, sama dengan kalimat itu kalimat. apa? Kalimat itu apa? Kalimat itu apa? Ya firman. Iya, firman itu apa? Kalimatullah seperti yang di Quran Kalimat Anda. itu apa? Coba lihat teman-teman, coba lihat. Mereka menyembunyikan identitas sembahan mereka yang bernama Yesus itu. Firman apa itu? Enggak, jadi Firman kalau ini. di Al-Quran dinyatakan Firman ini kalimatullah itu apa? adalah Iya, Isa, kalimat itu tapi apa? Al-Quran Kalimat itu apa? dinyatakan Kalimat Yesus itu itu apa? adalah firman. Kalimat itu apa? Jadi menurut Anda kalau disebut Isa kalimatullah itu seperti apa? Itu perkataan dari Allah. Kalimatullah perkataan Allah. Sekarang saya tanya, kalimat Jadi- itu apa? Ya firman. Ya, firman Udah, itu Bang, nggak apa? usah diputar-putar. Bang Cuma sudah mengakui firman Ya, yang menjadi saya manusia itu minta merujuk ke pengakuan Yesus. dari kalian. Udah, Saya nggak usah minta pengakuan. diintimidasi lagi, Saya minta udah mengakui pengakuan dia. dari kalian. Perkataan adalah firman, betul? Karena kalian tidak mau jujur. Firman adalah perkataan, betul? Malu dia jawab karena Iya, nanti malu, pasti malu, pasti malu. Firman adalah perkataan, kalimat adalah perkataan. Apakah Yesus perkataan? Bukan. Yesus bukan perkataan. Hanya orang gila yang mengatakan Yesus itu perkataan. Tapi Yesus pada mulanya adalah perkataan. Alam semesta ini pada mulanya adalah perkataan. Kalian jangan sedeng selamanya. Waraslah kawan. Firman itu perkataan. Jadi perkataan menjadi daging. Perkataan Tuhan itu mana? Yang diantar Gabriel ke Maria. Nah, perkataan menjadi manusia atau Bang Cuma. Bang Cuma Coba. sudah mengakui. Nah, itu perkataan- merujuk ke Yesus. Perkataan- Sekarang perkataan Tuhan apakah bukan Tuhan? Perkataan Allah Bukan. apakah bukan Allah? Bukan. Bukan Tuhan. Perkataan Tuhan bukan Tuhan. Berarti Ayo. perkataan Allah bukan Allah. Lalu apa? Perkataan Allah itu adalah ciptaan. Apa yang keluar dari Allah itu ciptaan. Yang Ya, bukan apa ciptaan yang keluar itu, dari Allah bukan Allah. yes, betul. Apa yang keluar dari Allah itu bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah yang melekat Apakah pada diri perkata- Tuhan. yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Bukan. Jelas bukan. Yang Tuhan Lalu apa? Kalau yang keluar dari Allah bukan Allah, lalu apa dia? ciptaan, itu ciptaan. Semua yang keluar dari Tuhan itu ciptaan. Tuhan kemudian maha berkata-kata. Maha berkata-kata yang keluar dari Allah apakah bukan Allah? Bukan. Berapa kali saya harus katakan? Oh, lalu apa? Lalu apa? Ciptaan. Kenapa ini Kristen ini dongo-dongo? Ciptaan. Saya tanya dulu sama saudara, alam semesta ini keluar dari mana? Tuhan. Gila kau ya? Alam semesta ini keluar dari mana? Tuhan. Hah? Dari Tuhan mana? Ya, Kalau berarti- dia keluar dari Tuhan, gimana itu ceritanya tuh? Jadi alam semesta ini bukan dari Tuhan. Jadi alam semesta ini bukan dari Tuhan. Tapi bukan keluar dari Tuhan. Lalu dari mana? Masa alam penciptaan ini keluar dari Tuhan? Gimana? Lalu dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari mana alam semesta ini? Dari mana alam semesta ini kalau tidak keluar dari Tuhan? Dari Allah berfirman. Iya, Dari Allah berarti berfirman. semuanya dari firman kan? Yesus juga keluar dari Tuhan berupa apa? Firman kan? Bukan berfirman. Berfirman bukan dari firman. Yesus Berfirman. keluar dari Tuhan berupa ini apa? Berarti enggak Bang Cuma itu enggak paham antara firman dan berfirman. Yesus keluar dari Tuhan itu berupa apa? Macet. Berupa apa? Iya. Yesus keluar dari Bapak dari Tuhan berupa apa dia? Berupa apa dia keluar? Berupa apa? Ya, daging. roh lah. Berupa daging. Gaib lah, gaib lah. Berupa daging jatuh dari langit. Belum berupa daging. Jadi daging itu apa? Daging itu adalah apa? Apa? Apa daging Ayo, itu? daging Apa? itu. Ayo. Daging itu ciptaan atau bukan?
Itu natur tambahan. Itu natur Yesus itu tambahan. punya dua natur. Makanya kalau Yesus dalam Makanya wujud jangan kau firman, jadi Kristen. nggak bisa Karena dilihat. Kristen mengantarkanmu menjadi bahlul. Sekarang Yesus keluar dari Tuhan, betul? Berupa Kok apa? balul? Ya bahlul lah. Yesus keluar dari Tuhan berupa apa? Loh, kalau misalnya dalam wujud firman, apakah bisa dilihat oleh manusia? Sekarang Yesus keluar dalam rupa apa? Tuyul. Makanya Yesus itu mengambil Makanya rupa Yesus saya manusia tanya, itu. saya Makanya tanya. Anda dua Yesus natur, keluar. mengambil natur manusia supaya bisa dilihat. Yesus keluar dari Tuhan. Ya, di mana dalilnya? Yohanes 8:42. Aku keluar dari Tuhan. Nah, Yesus keluar dari Tuhan dalam rupa apa? Firman. Nah, matahari keluar dari Tuhan dalam rupa apa? Matahari keluar dari mana ada ayat-ayatnya itu matahari keluar dari Astagfirullahaladzim. Firman. Ini Firman juga. Bang Juma ini ayatnya Matahari Tuhan keluar matahari dari keluar Tuhan. dari Berupa nggak apa? ada matahari keluar dari Tuhan itu nggak ada. Matahari itu hasil Berupa berfirman. firman. Berupa firman. Sekarang, Oh, nggak sekarang ngerti antara firman sekarang- dan berfirman. Di sekarang- sini yang nggak pahamnya di situ. sekarang Berfirmanlah apakah Tuhan, bukan Iya. firman yang menjadi matahari. Oke, sekarang saya tanya. Gimana sih ini mula- Bang Juma ini mikirnya? Oke. Mungkin saya keliru, tapi tolong jawab pertanyaan saya. Masa matahari keluar dari ini? Hasil Ketik- berfirman, Bang. Nah, kamu diam aja, Perros. Ini orang yang nggak ada ilmu sebenarnya. Lempar aja di api. Ketika kemudian Maria belum hamil, kehamilan Maria ini bermula dari Tuhan berfirman atau tidak? Kehamilan Maria bermula dari Tuhan berfirman atau tidak? Kutanya dulu kau, biar kau sehat, biar ku urut itu urat sarafmu yang seleo semua yang bengkok-bengkok di dalam. Sebelum Maria hamil, apakah sebelumnya Tuhan berfirman atau tidak? Gabriel datang pada bulan ke-6 memberitakan Iya. apa? Iya, berfirman duluan. Berfirman duluan. Apakah Iya, sudah ada itu- daging? Iya, belum jadi. Belum ada. Berarti daging ini pada mulanya adalah Tuhan berfirman, betul? Begitu Peros. Matahari ini juga pada mulanya adalah firman. Dengan cara apa? Tuhan berfirman. Yesus ini pada mulanya firman. Dengan cara apa? Tuhan berfirman. Maria hamillah. Itu. Maka disebutlah Yesus itu pada mulanya adalah firman. Artinya pada mulanya daging Yesus berasal Yang menciptakan dari itu siapa Bang Juma? pencipta langit dan bumi disebut Khalik. Itulah Tuhan. Firman, Itulah di situ firman. Maka dikatakan berfirmanlah Allah. Kan ada firman. Firman itu di mana bukan dikatakan firman, bukan manusia. firman yang Bang Juma, menciptakan. di mana ayatnya matahari adalah firman yang menjadi matahari? Di mana Bang ayatnya? Nggak ada Bang Juma, ada. Sekarang Berfirmanlah. Sekarang firman itu apa? Sekarang firman itu apa? Perkataan. Yesus pada mulanya adalah perkataan. Betul tidak? Waduh, saya kira Bang Juma ini mengerti nggak taunya. Yesus Firman ini kok pada menjadi mulanya matahari? perkataan, betul atau tidak? Ini kelasnya Gurunda, kalian malu lah. Kelas Gurunda loh ini, masa firman menjadi matahari? Nggak ada ayatnya mana? Sekarang, Firman menjadi matahari. sekarang dengarkan. Yesus ini pada mulanya perkataan atau bukan? Iya, perkataan Bang Juma. Nah, perkataan. Matahari pada mulanya perkataan atau bukan? Ayo dong, ayo dong. Ayo dong, ayo dong. Macet. Ayo. Aku jangan dimut Bang Otak Marah. Matahari pada mulanya perkataan, betul atau betul? Betul atau tidak? Iya, perkataan iya aja nak. Iya, Peros, buka mulutmu Peros, buka otakmu juga Peros. Matahari pada mulanya perkataan atau bukan? Perros ini Bang cuma penipu. Jangan di-mute lah, aku ngomong dari tadi nggak taunya di-mute. Aduh. Matahari nggak tahu, aku ini, ngomong juga matahari di-mute ternyata. pada mulanya perkataan atau bukan? Bukan. Hasil dari perkataan. Mati Mija. Mana Anda matahari perkataan di mana itu? Ayatnya matahari adalah perkataan di mana itu? Hasil dari perkataan. Nah, itu baru Iya, benar. hasil dari perkataan. Kalau Yesus Ya. hasil dari apa?
Yesus itu firman yang menjadi manusia, bukan hasil. Yesus itu Kan firman yang menjadi manusia. Tadi tuh Abang Juma sudah akui. Firman Yesus yang menjadi ada. manusia bukan hasil dari perkataan. Gimana sih? Berarti kalau bukan hasil dari perkataan yang Bukan keluar hasil dari perkataan, tapi perkataan itu yang menjadi manusia, bukan hasil dari perkataan. Bang Juma ini gimana memahaminya gitu aja kok ya? Saya kira pinter, tapi kok begini nih? Bagaimana ini teman-teman? Perkataan Gimana ini Bang Juma ini? Perkataan menjadi manusia. Oke. Ya namanya Kristen. Oke. Ya begitulah Bang. Yang lain diam. Peros, buka mic-mu. Peros, buka mic. Ketika Tuhan berdiri sendiri, apakah di situ sudah ada Yesus? Saudara Bang, jangan berbelit-belit dengan kata-kata Bang. Abang sudah mengakui firman yang menjadi manusia itu merujuk ke siapa Bang Juma? Yesus. Apakah itu berfirman? Yes, berfirman. Mana berfirman? Firman menjadi manusia kok yes gimana sih? Aduh, parah ini. Loh. Saya tanya kemudian kepada saudara, sebelum Maria hamil, apakah Udah jangan berbelit-belit itu aja, langsung aja dia. Enggak mau dia kan? Enggak mau dia kan? Usah berbelit-belit. Enggak mau dia kan? Enggak mau dia kan? Enggak mau dia. Bermain kata-kata. Penipu. Sebelum Maria hamil, Abang Cuma yang penipu. Sebelum Maria hamil, apa yang keluar dari Tuhan? Enggak usah ke arah situ. Sudah mengaku firman yang menjadi manusia, bukan berfirman yang menjadi manusia kan? Saudara, ketika saya jangan penipu lah Bang Juma. Bisa enggak diturunkan orang ini kan? Bang Goto, diturunkan aja orang ini. Biarkanlah dia ke neraka kekal di sana, enggak apa-apa. Saya ikhlas daripada saya diskusi sama binatang. Mending saya diskusi dengan orang yang masih separuh binatang gitu ya. Dia mengatakan firman jadi daging. Firman ini apa? Perkataan. Perkataan ini apa? Bisa enggak perkataan itu keluar tanpa berfirman? Tidak bisa. Berarti Yesus itu berasal dari Tuhan berfirman. Matahari itu berasal dari Tuhan berfirman. Jadilah terang, jadilah hamil. Sama enggak posisinya? Jadilah terang, jadilah hamil. Sama enggak posisinya? Sama-sama berfirman enggak di situ? Sama. Matahari tidak punya ibu. Lebih hebat, langsung jadi matahari. Yesus punya ibu. Ketika Tuhan berfirman, sebelum Yesus lahir, dihamilkan dulu. Lebih hebat matahari. Proses penciptaan matahari dari firman jauh lebih dahsyat daripada Yesus adalah firman yang menjadi daging. Kenapa? Karena untuk menjadi daging butuh 9 bulan. Hamil dulu manusia bernama Maria. Barulah Yesus tercipta. Matahari butuh enggak proses? Enggak. Jadilah terang, seketika jadi. Jadilah hamil, butuh 9 bulan. Yesus pada mulanya perbuatan Tuhan. Apa perbuatan Tuhan? Berfirman. Matahari pada mulanya perbuatan Tuhan. Apa perbuatan Tuhan? Berfirman. Bisa tidak Maria hamil tanpa Tuhan berfirman? Bisa enggak? Bisa enggak? Gak bisa, Gunda. Gak bisa. Bang. Berarti kehamilan Maria pada mulanya Tuhan berfirman. Matahari dan Yesus sama-sama berasal dari firman. Di mana firman ini adalah perkataan yang dihasilkan dari kemampuan Tuhan berfirman. Makanya disebut sifat al-kalam. Sifat yang melekat pada diri Tuhan. Yaitu kemampuan berkata-kata. Karena Tuhan mampu berkata, maka Tuhan dengan berkata dia menciptakan segala sesuatunya. Mazmur 33 nomor 9. Dengan memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan memberi perintah, wahai Maria, hamillah. Hamil. Jadi Yesus pada mulanya adalah Tuhan berfirman. Artinya berfirman berakar dari kata firman. Cobalah teman-teman Kristen ini berpikir dengan sehat. Bang Juma, coba buka Yohanes 1 ayat 3. Ya, itu Tuhan, itu bukan Yesus itu, Bang. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Itu kan firman itu kan Yesus itu sendiri. Dia siapa yang di situ? Dia siapa di situ? Yesus firman.
segala sesuatu pernyataan firman itu kemudian dikatakan kan di Yohanes 1:14 kan disingkapkan dari Yohanes 1 ayat 3-nya. Coba Anda baca nomor 3-nya. Nomor 3-nya itu berbicara siapa di situ? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Ya, Yohanes 1 kan firman bersama-sama dengan Allah. Artinya yang menjadikan itu